Mengejutkan. Hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Menteri era Jokowi berkinerja baik bakal direkrut Prabowo. Sejumlah menteri di era pemerintahan Presiden Joko Widodo bakal tetap mendapat kepercayaan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Tentu saja, menteri yang dipilih nanti adalah yang memang memiliki kinerja bagus. Kan Pak Prabowo udah ngomong nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus, akan dipakai untuk membantu beliau. Jadi ya nama yang dianggap bagus dan masih cukup fit dipakai, kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Namun saat disinggung mengenai nama Pratikno termasuk yang bakal kembali diangkat menjadi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran, Muzani belum dapat memastikan. Dia hanya menyiratkan ada menteri era Jokowi yang didapuk Prabowo. Saya nggak paham satu persatu, setahu saya ada, demikian Ahmad Muzani. Adapun menteri era pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin yang dikabarkan bakal masuk di kabinet era Prabowo Gibran diantaranya Mensesnek Pratikno, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Anies hingga Mahfud bakal diundang pelantikan Prabowo Gibran. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan kontestan Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD, akan diundang untuk menghadiri pelantikan Presiden Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Muzani mengatakan keputusan tersebut berdasarkan hasil rapat pimpinan MPR RI, terkait pelantikan Presiden, dan Wakil Presiden pada 20 Oktober nanti di Kompleks Parlemen, Jakarta. Pimpinan MPR baru menyetujui bahwa mereka semuanya akan kita undang dalam acara pelantikan, dan kami akan segera menyampaikan undangan kepada beliau-beliau, kata Muzani. Selain para kontestan Pilpres 2024, Muzani mengatakan para tokoh politik dan Presiden Wakil Presiden RI terdahulu juga diundang untuk menghadiri pelantikan. Ia juga memastikan perwakilan negara-negara sahabat turut diundang, untuk menyaksikan proses estafet kepemimpinan tertinggi RI itu. Kami mohon doa, support, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, agar prosesi pelantikan tanggal 20 Oktober nanti bisa berjalan lancar dan semuanya sesuai, ujar dia. Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, dikalahkan Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024. Mereka kalah dalam satu putaran. Hasil Pilpres 2024 pun sempat disengketakan di Mahkamah Konstitusi. Namun, para hakim konstitusi telah memutus Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo Gibran bakal menggantikan kepemimpinan Presiden Jokowi yang telah berkuasa selama 2 periode, sejak 2014 hingga 2024. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Istana bantah Jokowi ajak Prabowo makan malam terkait pelantikan Presiden. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah bahwa agenda makan malam antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto berkaitan dengan pernyataan Jokowi yang sempat membuka kemungkinan untuk tak menghadiri pelantikan Prabowo sebagai Presiden ke-8. Ari menegaskan, Jokowi tidak hanya berkomunikasi dalam forum formal, tetapi juga sering melakukan pertemuan informal. Enggak, ini satu pertemuan yang komunikasi yang cukup intens yang dilakukan. Kan komunikasi yang dilakukan Presiden tidak hanya sekadar formal di dalam sidang paripurna, di dalam rapat terbatas kabinet, ataupun dalam forum-forum formal lain. Semua forum resmi yang dibuat itu kan selalu melibatkan kehadiran Pak Presiden terpilih, ujar Ari. Lebih lanjut, Ari menjelaskan agenda informal, seperti makan malam sambil berbincang santai, sering dilakukan oleh Jokowi. Kegiatan informal ini dilakukan untuk memastikan proses transisi pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar, tambahnya. Ari juga menyebutkan dalam pertemuan tersebut, mereka mendiskusikan program-program unggulan yang akan dijalankan oleh Prabowo setelah dilantik.
Dan itu sudah disiapkan sejak awal oleh Presiden Jokowi. Bahkan, sudah menjadi sebuah benchmark, boleh dikatakan sebuah contoh terbaik dalam proses transisi itu, papar Ari. Sebelumnya, Jokowi sempat membahas kemungkinan dirinya tidak menghadiri pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden di gedung DPR, MPR, Senayan, Jakarta, pada 20 Oktober 2024 mendatang. Ya mungkin enggak, ujar Jokowi. Jokowi menjelaskan bahwa pada sore hari pelantikan, dirinya akan langsung pulang ke Solo, Jawa Tengah, dan mengaku ingin tidur setelah melepas jabatan presiden. Pulang ke Solo dulu, tidur, imbuhnya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan bahwa Jokowi akan hadir dalam pelantikan Prabowo di gedung DPR, MPR, Senayan, Jakarta, pada 20 Oktober 2024. Pratikno menyatakan, Jokowi telah mengonfirmasi kehadirannya sejak awal. Insya Allah datang. Jadi Pak Presiden memang sejak awal sudah mengatakan akan datang di pelantikan. So pastilah, so pasti. Pak Presiden hadir di pelantikan nanti 20 Oktober, ungkap Pratikno di Kompleks Istana, Jakarta, pada hari yang sama, Selasa. Jadi hadir di DPR, ujarnya. Pratikno juga memaparkan bahwa setelah pelantikan Prabowo, akan ada acara pisah sambut. Usai menghadiri pelantikan di DPR, Jokowi akan berangkat ke Istana Merdeka terlebih dahulu, sebelum Prabowo menyusul untuk melaksanakan acara pisah sambut tersebut. Lebih lanjut, Pratikno menjelaskan, tidak ada aturan khusus yang mengharuskan mantan presiden untuk menghadiri pelantikan presiden yang baru. Tapi selama ini kan juga hadir. Pada waktu 2014, Pak Presiden SBY dan Pak Wapres Budiono hadir, kemudian disusul oleh Presiden terpilih Pak Jokowi dan Wapres Pak JK, katanya. Berita selanjutnya, Istana bantah Jokowi serahkan masalah IKN ke Prabowo. Istana Kepresidenan menyangkal pandangan yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo menyerahkan masalah pembangunan di Ibu Kota Nusantara, atau IKN ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa IKN sudah memiliki tahapan-tahapan pembangunan yang perlu dijalankan. Tidak cuci tangan Presiden Jokowi. Ini kan suatu proses yang berkelanjutan membangun ibu kota ini. Tidak bisa dalam 1-2 tahun. Ini suatu proses yang panjang, kata Ari di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 9 Oktober 2024. Ari menegaskan lagi pernyataan Jokowi, bahwa pembangunan ibu kota diperlukan ekosistem, bukan hanya pusat pemerintahan. Dan ini saya kira sudah disadari oleh semua pihak. Sudah ada grand design. Keputusan mengenai kepres itu, tentu bisa ditularkan ketika tahapan-tahapan itu, sudah memenuhi target yang sudah ditentukan, kata dia. Presiden Jokowi dianggap menginjak rem pembangunan IKN, setelah memutuskan menunda pemindahan aparatur sipil negara, hingga menyerahkan keputusan pemindahan ibu kota, kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi mengatakan penerbitan aturan sangat bergantung pada kesiapan IKN.